Bismillah, kali ini kita akan melanjutkan membaca buku kelanjutan serial seri sejarah 25 Nabi dan Rasul, buku jilid kelima, sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sirah Nabawiyah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa remaja, dimulai dari berdagang hingga menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Untuk keluarga besar Rasulullah, kelahiran Rasulullah, masa menyusui dan masa anak-anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah kita selesai baca di video-video sebelumnya. Buku jilid kelima ini penulisnya Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD Hafidhahullah dan penerbitnya Perisai Quran Kids. Langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan menuju Syam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 18 tahun, Abu Thalib mengajaknya pergi ke negeri Syam untuk berdagang bersama para pedagang dari suku Quraisy. Di tengah perjalanan, di daerah yang bernama Busra, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan pamannya singgah di rumah seorang pendeta bernama Buhairah. Mereka beristirahat di tempat itu dan menurunkan dagangannya. Sang pendeta pun keluar menemui mereka. Pendeta itu menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memegang tangannya, lalu berkata, "Inilah pemimpin seluruh dunia. Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi seluruh dunia." Orang-orang Quraisy bertanya, "Bagaimana kamu bisa tahu?" Pendeta itu berkata, "Ketika kalian datang dari arah Aqabah, tidak ada satupun pohon dan batu pun kecuali dia bersujud. Mereka tidak akan bersujud kecuali kepada seorang nabi. Aku mengenalnya dari stempel kenabian yang berada di bawah tulang bahunya." Pendeta Buhairah masuk ke rumahnya untuk menyiapkan makanan. Lalu, ia kembali menemui rombongan itu. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di tempat pengembala unta. Ia meminta mereka untuk memanggilnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dengan awan yang memayunginya. Pendeta itu berkata, "Lihatlah, ia diikuti oleh awan di atasnya." Saat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tiba, rombongan itu mendahului beliau Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di bawah awan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pindah tempat duduknya dan awan tersebut beralih menaungi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendeta itu berkata, "Lihatlah, awan itu beralih menaunginya." Setelah pendeta Buhairah mengetahui tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia meminta paman beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, untuk membawanya pulang ke Mekah. Ia meminta keduanya tidak melanjutkan perjalanan ke Syam, karena orang-orang Romawi akan membunuhnya jika mengetahui keberadaan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tanda-tanda kenabiannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengembala kambing di masa kecilnya. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada seorang nabi pun melainkan ia pernah mengembala kambing." Para sahabat bertanya, "Termasuk engkau, wahai Rasulullah?" Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, aku dulu mengembalakan kambing-kambing milik penduduk Mekah untuk mendapatkan beberapa dirham." Ibnu Hajar radhiyallahu an menyebutkan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang arti dari qaraid. Yang pertama bermakna qirot, pecahan dari dinar atau dirham, dan yang kedua qaraid adalah nama sebuah tempat di Mekah. Al-Fathul Bari, hadis nomor 2262. Perlindungan Allah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kebiasaan jahiliyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membuka auratnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut serta dalam membangun kembali Ka'bah ketika bangunannya runtuh. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat batu dengan memakai jubahnya.
pamannya Abbas radhiyallahu an menyuruhnya untuk membuka jubahnya dan meletakkan di atas bahunya agar tidak terkena batu. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan itu, beliau sallallahu alaihi wasallam jatuh pingsan. Suatu hari, beliau sallallahu alaihi wasallam membawa batu untuk bermain dengan anak-anak yang sebaya dengannya. Ketika mulai bermain, beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat jubahnya ke atas lututnya untuk membawa batu sehingga auratnya terlihat. Saat itu, seorang yang tidak ia lihat memukulnya dan berkata kepadanya, "Turunkan jubahmu." Beliau sallallahu alaihi wasallam pun menurunkan jubahnya. Kejadian itu tidak dilihat oleh anak-anak lain yang sedang bermain bersamanya. Pelajaran penting. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat kisah di atas. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran yang berharga untuk kita semua. Ternyata Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak membuka aurat di luar rumah. Aurat lelaki itu mulai dari pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan itu seluruh badannya, kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi, kita sebagai anak yang soleh dan solehah harus menutup aurat kita ketika keluar rumah. Kaum perempuan harus memakai jilbab dan baju yang panjang. Anak lelaki tidak boleh memakai celana pendek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyembah berhala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun menyentuh patung berhala. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan itu sejak masa jahiliyah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menolak untuk menyentuh patung Isaf ataupun Na'ilah saat tawaf, sebagaimana kebiasaan jahiliyah. Ikut serta dalam perang Fijar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 20 tahun, beliau sallallahu alaihi wasallam ikut serta dalam perang Fijar. Perang Fijar terjadi di pasar Ukazah antara suku Quraisy dan Kinanah melawan suku Qais Ailan. Peperangan itu terjadi karena salah seorang suku Kinanah menculik 3 orang suku Qais Ailan. Berita itu terdengar oleh suku Qais yang berada di pasar Ukazah. Maka terjadilah peperangan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut menyiapkan panah untuk paman-pamannya yang berasal dari suku Quraisy. Akhirnya mereka berdamai dan menghentikan peperangan. Ikut serta dalam perjanjian Fudul. Setelah terjadinya perang Fijar, pada bulan Zulqa'dah, keluarga-keluarga dari suku Quraisy berkumpul di rumah Abdullah bin Jad'an At-Taimi. Mereka saling berjanji bahwa mereka siap menolong siapapun dari penduduk Mekah yang dizalimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut serta dalam perjanjian ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku telah menyaksikan sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Jad'an. Jika aku diundang setelah Islam, niscaya aku akan mendatanginya." Pelajaran penting. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat perjanjian di atas. Kapan itu terjadi? Perjanjian itu terjadi di masa jahiliyah. Mereka sepakat untuk saling tolong-menolong, membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan. Kita sebagai anak soleh dan solehah tentu bangga dengan agama Islam ini. Untuk itu, kita harus saling tolong-menolong, tidak boleh sombong, dan mementingkan diri sendiri. Kita harus membantu teman atau siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pahala kepada kita semua. Mulai berdagang. Suku Quraisy pandai berdagang. Di antara mereka terdapat seorang perempuan yang bernama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dia seorang pedagang besar dan memiliki kedudukan tinggi. Khadijah radhiyallahu anha biasanya memberikan upah dan gaji kepada para lelaki yang ikut berdagang dengannya. Ketika dia mendengar sifat-sifat mulia yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejujurannya dan amanahnya, dia mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdagang ke negeri Syam.
dia akan memberikan gaji yang lebih banyak dari yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menerima penawaran Khadijah radhiyallahu anha tersebut. Pada usia 25 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdagang. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membawa dagangan milik Khadijah radhiyallahu anha ke negeri Syam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke negeri Syam ditemani oleh pembantu Khadijah radhiyallahu anha, Maisarah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mendapatkan keuntungan besar yang belum pernah dicapai oleh siapapun sebelumnya. Khadijah radhiyallahu anha sangat mengagumi sifat amanah, kejujuran, dan kecerdasan yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maisarah menemani perjalanan itu menceritakan kepada Khadijah radhiyallahu anha akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga menceritakan kejadian-kejadian luar biasa dalam perjalanan perdagangannya. Di antara kejadian-kejadian itu adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Busra, Syam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat di bawah pohon. Kemudian datanglah seorang pendeta dan berkata, "Tidak ada yang beristirahat di bawah pohon ini kecuali dia seorang nabi." Lalu pendeta itu bertanya kepada Maisarah, "Apakah di kedua matanya terdapat warna merah?" Maisarah berkata, "Benar." Pendeta itu berkata, "Jangan kamu tinggalkan dia. Dia seorang nabi dan dia nabi terakhir." Maisarah juga melihat awan yang menaungi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari panasnya sinar matahari. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan barang dagangannya kepada seseorang, orang itu berkata kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bersumpahlah atas nama Lata dan Uzza." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku tidak pernah bersumpah atas nama berhala itu sekalipun. Jika aku melewatinya, aku akan memalingkan wajahku darinya." Pelajaran penting. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah kisah di atas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita akhlak mulia. Tentu, kita anak yang soleh dan soleha harus memiliki akhlak yang mulia agar kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dihargai oleh banyak orang. Oleh karena itu, kita harus satu, selalu berkata jujur dan tidak boleh berbohong kepada siapapun. Dua, melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita dan tidak boleh berkhianat. Tiga, bertutur kata sopan kepada siapapun dan tidak boleh berkata kasar atau dengan suara yang keras. Setelah Khadijah radhiyallahu anha mendengar cerita-cerita itu dan tanda-tanda kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia pergi ke putra pamannya, Waraqah bin Naufal, lalu menceritakan kepadanya semua kejadian-kejadian itu. Waraqah berkata, "Jika ini benar, wahai Khadijah, sungguh Muhammad bin Abdullah seorang nabi yang ditunggu. Inilah waktu kedatangannya." Pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua cerita-cerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadikan Khadijah radhiyallahu anha semakin yakin akan akhlak mulia yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Khadijah radhiyallahu anha berkeinginan untuk menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun mengutus temannya Nafisah binti Maniyah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan keinginan Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha pada usia 25 tahun, sedangkan Khadijah radhiyallahu anha berumur 40 tahun, jauh lebih tua daripada umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha, Allah mengaruniakan 6 anak. Mereka adalah Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Kedua putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Qasim dan Abdullah, meninggal dunia semasa anak-anak. Sementara itu, putri-putri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hidup sampai beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Nama Abdullah adalah nama yang paling dicintai Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda,
Ahabbul asma'illallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai dan paling Allah sukai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Perbaikan Ka'bah. Ketika Rasulullah SAW berusia 35 tahun, terjadi banjir besar di kota Mekah. Banjir itu menyebabkan dinding-dinding Ka'bah runtuh sehingga kaum Quraisy merasa perlu membangun kembali Ka'bah. Orang-orang Quraisy mulai mengumpulkan uang dari penduduk kota Mekah untuk memperbaiki Ka'bah. Mereka bersepakat bahwa uang yang mereka pakai itu berasal dari uang halal, bukan uang haram. Setelah mereka berhasil mengumpulkan uang, perbaikan Ka'bah pun dimulai. Kaum Quraisy dari berbagai kalangan berkumpul untuk bergotong royong memperbaiki Ka'bah. Mereka mulai merobohkan bangunan Ka'bah satu demi satu hingga sampai pada pondasi Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka tidak merobohkannya, tapi membiarkannya seperti semula. Kaum Quraisy pun mulai membangun Ka'bah. Setiap suku saling membantu. Ketika mereka hendak meletakkan Hajar Aswad, mereka berselisih. Siapa yang paling berhak meletakkannya? Seorang yang bernama Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi menawarkan ide bahwa yang berhak menjadi penengah atas perselisihan ini adalah orang pertama yang masuk ke pintu masjid. Kaum Quraisy pun setuju dengan ide itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak bahwa orang yang pertama kali masuk ke pintu Ka'bah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun berkata, inilah orang yang dipercaya, kami rela, dialah Muhammad. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil surban dan membukanya. Lalu beliau meletakkan Hajar Aswad di tengahnya. Beliau meminta setiap kepala suku untuk memegang ujung surban. Ketika sampai pada bangunan Ka'bah, Rasulullah SAW mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di tempatnya. Orang-orang Quraisy kehabisan biaya dalam melanjutkan pembangunan Ka'bah. Mereka menyisakan bagian utara dari bangunan Ka'bah setinggi 6 hasta yang belum diselesaikan. Bagian ini sekarang disebut dengan Al-Hijir. Mereka meninggikan pintu Ka'bah sekitar 2 meter sehingga tidak mudah dimasuki siapapun, kecuali orang-orang tertentu yang diperbolehkan. Jadi, tinggi Ka'bah sekarang 15 meter. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca kisah Rasulullah SAW di masa remaja, dimulai dari berdagang hingga menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Insyaallah, di video selanjutnya, kita akan membaca kisah Rasulullah SAW pada masa kenabian dan upaya Rasulullah SAW dalam berdakwah hingga beliau SAW hijrah ke Madinah. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini dan terima kasih pula telah subscribe channel ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.